Pada kenyataannya, Paus Fransiskus, setuju atau tidak, membantu kita untuk lebih beriman kepada Kristus. Dalam situasi pandemi ini, kadang iman kita lemah. Tetapi dalam situasi seperti ini, ternyata kita butuh seseorang yang menyatukan kita sebagai gereja. Bahkan ketika gereja fisik itu tidak diaktifkan, dilarang untuk bertemu, gereja tetap hidup karena dia adalah satu, kudus, katolik, apostolik. Julprit, pace bene, masih demi culpa. Saya sampai 2 kali membuat video dengan topik yang sama. Dan ini barangkali akan saya upload yang pertama. Karena ini yang saya pikir lebih emosional dan lebih jujur. Apa yang mau saya katakan? Saya sangat bersyukur dengan gereja Katolik yang memiliki pemimpin spiritual yang satu. Oh, yang penting kan Yesus. Ya, mencintai Yesus dan mencintai gereja itu tidak selamanya harus kita buat dalam koridor yang sama. Gereja sebagai satu organisasi spiritual, kita lihat sebagai satu kelompok dengan kepala yang satu. Sehingga kita tahu kepala kita sedang berbicara kepada kita dalam situasi wabah coronavirus ini misalnya. Dia muncul, tidak bersembunyi di balik tembok biara. Dia muncul ke permukaan. Dia menyuarakan cinta, menyuarakan harapan. Sehingga saya yang tinggal di kampung-kampung ini, para culprit yang di kota, yang di Holland, yang dimanapun berada, di negara manapun, bisa tetap satu karena pemimpinnya adalah satu. Lihat, dan ini bukan karena dia adalah Paus Fransiskus terutama, pribadi mempengaruhi, tetapi karena ada Paus sebagai kepala, sebagai pemimpin yang real, yang nyata, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa disapa oleh orang. Dan pemimpin yang bisa didengar, bisa disapa ini bersuara. Dia tidak menyuarakan kekosongan, dia menyuarakan harapan-harapan. Betapa pentingnya iman menghadapi coronavirus ini. Dalam situasi seperti ini, kadang iman kita lemah. Kita takut, kita cemas. Kapan akan kena saya? Perlindungan apa lagi yang harus saya buat? Sampai seperti peristiwa ketika para rasul di atas perahu yang diombang-ambingkan oleh ombak. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kita kurang beriman dalam banyak situasi. Saya pun begitu. Dan dalam situasi seperti ini, Paus Fransiskus sebagai pemimpin spiritual hadir. Dia tidak bersembunyi, dia tidak sibuk mengurus dirinya yang juga sudah tua renta, yang barangkali kalau kena coronavirus akan berakhir sudah, finitum est. Tetapi dalam situasi seperti ini, dia muncul, dia menyuarakan iman kita, dia memberikan harapan. Berdoalah rosario, doakanlah Bapa kami pada tengah hari. Dia menyatakan suatu pernyataan iman yang bisa kita lakukan bersama sebagai satu komando untuk semua umat. Maka kita bukan waktunya sekarang untuk peduli mendengarkan Paus Fransiskus antikristus. Ini adalah kesesatan seperti yang diwartakan Wahyu. Pada kenyataannya, Paus Fransiskus, setuju atau tidak, membantu kita untuk lebih beriman kepada Kristus. Dalam situasi pandemi ini, kadang iman kita lemah. Aku pun begitu. Dan dalam cerita para culprit di video-video yang lain juga mengalami hal yang sama. Tetapi dalam situasi seperti ini, ternyata kita butuh seseorang yang menyatukan kita sebagai gereja. Bahkan ketika gereja fisik itu tidak diaktifkan, dilarang untuk bertemu, gereja tetap hidup karena dia adalah satu, kudus, katolik, apostolik. Kita syukuri gereja ini dengan pemimpinnya. Dan pemimpin kita adalah pemimpin universal. Dia tidak mengkhususkan dirinya untuk menyuarakan kebaikan hanya pada kelompoknya saja. Dia berbicara kepada semua orang. Dia berbicara tentang cinta kepada orang lain. Bahkan dia menyampaikan cinta kepada kelompok yang berseberangan dengan dia. Bahkan ketika ini harus mengorbankan harga dirinya. Paus Fransiskus seringkali dihina karena keputusannya untuk menyebut bersaudara dengan banyak orang. Dengan orang-orang yang bahkan dengan terbuka menghina kehadiran Yesus. Tetapi Paus Fransiskus tetap menyuarakan cinta dan suaranya ini bergema sampai kepada kita orang demi orang yang mendengarnya. Menarik, Paus sebagai primus inter pares di antara para uskup mendengarnya. Para uskup mendengarnya, dan para uskup didengarkan oleh para imamnya, dan para imamnya menyuarakan ini kepada para umatnya, dan kita para umat tetap menjadi satu komando di
bawa pemimpin yang satu di muka bumi ini. Ini yang kita tidak sadari. Yang lain barangkali pemimpin spiritualnya tetap menyuarakan kebaikan, tetapi tidak secara universal, partikular, dan sporadis. Ada di sini, ada di sana, ada di sini, ada di sana. Tetapi kita punya satu kepala sehingga coronavirus pun tidak akan sanggup memisahkan kita sebagai satu gereja. Karena kita satu. Harapan kita begitu. Nah, pertanyaannya, ternyata kita sudah punya paus. Bukan terutama paus Fransiskusnya, tapi kita punya pemimpin yang satu. Yang selalu menyuarakan iman, harapan, dan kasih. Pertanyaannya, berdampakkah itu pada cara hidup kita? Nah, ini pertanyaan refleksi yang kiranya terus hadir. Saya menanyakan ini bukan terutama untuk menghakimi yang mendengar ini, tetapi karena pertama lahir dalam diriku. Jangan-jangan aku asik mewartakan Paus Fransiskus yang mewartakan iman, harapan, kasih, tetapi aku pun tidak menginternalisasinya. Maka seraya saya mencoba juga merenungkan ini dalam hidupku, para culprit juga kiranya merenungkan hal yang sama. Apakah iman, harapan, dan kasih yang disuarakan oleh gereja melalui diri Paus Fransiskus juga kudalami? Dalam situasi seperti sekarang ini, apakah aku risau mengurus diriku sendiri tanpa peduli pada kebaikan orang, pada kesehatan orang lain? Blessing in disguise. Di dalam kesulitan justru muncul kesempatan untuk membuat yang terbaik, untuk mewartakan kasih. Para culprit, di balik tembok biara ini, saya hanya bisa membuatkan video yang kiranya bisa membakar semangat para culprit. Apa yang bisa kulakukan karena aku punya iman, punya harapan, dan punya kasih? Apa yang bisa kuberikan kepada orang lain? Mungkin saya tidak punya uang, saya tidak punya banyak waktu. Mungkin hanya seucap doa yang bisa kubagikan kepada orang lain. Saya mendoakan orang lain, saya membantu orang lain, bukan terutama karena saya sudah sempurna, bukan terutama karena saya sudah berlebihan, tetapi dalam kekurangan kita memberi yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan lupa apa yang pernah kita katakan juga, the wounded healer. Kita terluka, kita mengalami masalah, kita cemas, tetapi kita membantu orang lain dalam segala kelemahan kita. Paus Fransiskus, si bapak yang tua renta ini, juga menunjukkan itu kepada kita. Seharusnya dia sibuk mengurus dirinya yang kalau kena coronavirus mungkin akan berakhir begitu saja. Tetapi dalam situasi sulit ini dia masih tetap menyuarakan kebaikan. Harapan kita semoga kita sanggup saling mendoakan kita dan pace bene.